Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai memahami model-model penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eko Kuntarto, MPD, M.Com, Eng. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Niki Febrian dengan NIM A1D1181158, Wintan Pareza dengan NIM A1D1181162, Noviana Efrina dengan NIM A1D1181166, Ida Sofiatul Hidayah dengan NIM A1D1181168, M. Zaini Z dengan NIM A1D1181173, dan Dini Rizkia Fikri dengan NIM A1D1181176. Kami dari Ruang 5 semester 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, tahun ajaran 2020. Penilaian dalam pembelajaran bahasa. Perencanaan penilaian. Taksonomi sebagai pengarah. Revisi taksonomi Blossom tentang tujuan pendidikan oleh Anderson dan Caldwell 2001 memberikan kerangka untuk mengidentifikasi dan menyiapkan 3 hal berikut. Pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga ada metode penilaian. Perencanaan penilaian 3 taksonomi yang telah direvisi memiliki 2 dimensi. Dimensi pertama mengandung 6 kategori proses kognitif yang bermula dari yang paling mudah sampai dengan yang paling sulit. Dan dimensi yang kedua memuat 4 kategori pengetahuan yang berkisar dari yang paling konkret sampai dengan yang paling abstrak. Peranan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, sangatlah penting untuk dicamkan bahwa kita tidak menjelaskan prosedur pengajaran, aktivitas pembelajaran atau proses belajar. Namun kita hanya menjelaskan performa siswa untuk ditampilkan pada akhir pengalaman belajar sebagai bukti bahwa dia telah belajar. Hal ini memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai prosedur, materi ajar, dan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan akhir yang dimaksudkan. Prosedur yang bermanfaat adalah merumuskan tujuan umum yang difokuskan pada hasil belajar yang lebih luas, kemudian mendefinisikan masing-masing tujuan umum ke dalam tujuan yang lebih khusus. Memahami konsep-konsep ilmiah. Pertama, menjelaskan konsep dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Yang kedua, ada memberikan contoh tentang konsep yang baru. Yang ketiga, membedakan konsep dari konsep ilmiah yang mirip. Yang keempat, menjelaskan peranan konsep dalam memahami event ilmiah. Yang kelima, menggunakan konsep dalam pemecahan masalah. Petunjuk dalam menyatakan tujuan sampel. Pertama, merumuskan standar isi. Selanjutnya, taksonomi tujuan pembelajaran yang direvisi. Selanjutnya, publikasi organisasi pendidikan. Dan yang terakhir, buku petunjuk guru yang melengkapi buku teks siswa. Jenis prosedur penilaian. Ada observasi informasi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Selanjutnya ada uji kemampuan di kelas, dan ada penilaian performa, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Hakikat penilaian. Istilah asesmen digunakan sebagai kategori yang sangat luas yang mencakup semua jenis metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kecapaian siswa dalam hasil proses pembelajaran yang dimaksudkan. Hal ini meliputi bukan hanya pengujian tetapi juga penilaian performa atau perform assessment. Jenis-jenis metode penilaian. Tes pilihan menuntut siswa untuk memilih jawaban yang paling benar, sebagaimana pada soal pilihan ganda, benar salah, dan menjauhkan. Tes isian menuntut siswa untuk menjawab dengan sebuah kata, frase, atau sebuah esai dengan lengkap. Penilaian performa terbatas berhubungan dengan penilaian tentang tugas terbatas yang sangat terstruktur dengan baik, seperti menulis sebuah paragraf lengkap tentang sebuah topik, memilih perlengkapan laboratorium, mengukur tingkat kelembaban,
atau mencari informasi dengan menggunakan komputer. Penilaian performa yang diperluas meliputi tugas performa yang lebih kompleks, komprehensif, dan yang kurang terstruktur seperti menulis cerita pendek, melakukan percobaan di laboratorium, meramal cuaca, atau menggunakan komputer untuk memecahkan masalah. Selain menuntut performa yang lebih diperluas, biasanya penilaian itu menuntut siswa untuk mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan untuk melakukan tugas-tugas performa dalam setting. Penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria. Ada dua manfaat penilaian prestasi: untuk menentukan ranking yang relatif tidak mutlak kepada siswa. Manfaat kedua, untuk memberikan deskripsi tentang tugas-tugas belajar yang bisa siswa lakukan atau tidak bisa dilakukan. Hasil dari penilaian jenis pertama diinterpretasikan dalam posisi masing-masing siswa di antara siswa-siswa lainnya. Misalnya, dia berada pada posisi tertinggi ketiga dari 40 siswa. Metode untuk menginterpretasikan performa siswa macam ini dinamakan interpretasi acuan norma atau Norm Reference Interpretation. Penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria. Hasil dari penilaian jenis kedua dinyatakan dalam istilah pengetahuan dan keterampilan khusus yang bisa ditunjukkan pada 36 penilaian dalam pembelajaran bahasa oleh setiap siswa. Misalnya, dia bisa mengidentifikasi ide utama dalam setiap paragraf. Dia bisa membedakan fakta dan opini. Metode untuk menginterpretasikan hasil penilaian semacam ini dikenal dengan istilah interpretasi acuan kriteria atau criterion reference. Istilah yang mirip dengan interpretasi acuan kriteria. Pertama, domain reference interpretation. Yang kedua ada content reference interpretation. Yang ketiga ada objective reference interpretation. Pada dasarnya, istilah norm reference atau acuan norma dan criterion reference atau acuan kriteria hanya menunjukkan metode untuk menginterpretasikan hasil penilaian. Jadi, kedua metode interpretasi tersebut, hasil penilaian tersebut bisa digunakan untuk penilaian yang sama. Merancang tes esai. Bentuk tes dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, yang dimaksud dengan tes tertulis pada bab ini adalah sekumpulan item pertanyaan atau pernyataan yang dirancang baik oleh guru maupun evaluator secara sistematis guna memperoleh informasi tentang siswa. Tes tertulis pada dasarnya tidak bisa digunakan secara efektif untuk mengevaluasi keterampilan psikomotor siswa. Akan tetapi, tes tertulis dapat digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip yang menyertai keterampilan termasuk keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua ada tes lisan, merupakan sekumpulan butir pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara terencana, diberikan oleh seorang guru kepada para siswa tanpa melalui media tulis. Cara mengkonstruksi tes esai. Bentuk pertanyaan atau butir tes esai dapat dikonstruksi dengan menggunakan kata bantu pertanyaan tertentu yang mengandung unsur singkatan 4W tambah 1H, yakni where atau di mana, who siapa, what apa, why mengapa, dan how bagaimana. Beberapa contoh tes esai diantaranya dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, sebutkan 4 alasan mengapa merokok tidak sehat bagi kesehatan. Yang contoh yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan intrinsic dan extrinsic motivator. Alat ukur non-tes. Pertama, alat ukur evaluasi diri. Alat ukur rating menurut Freeman tahun 2012 dan Lin dan Brownlow tahun 2000 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, model numerik atau scoring, kedua, model ranking. Alat ukur rating secara umum, fungsi utama alat rating dapat digunakan untuk pertama,
mengevaluasi kualitas pribadi siswa. Dan yang kedua, memberikan penghargaan proses serta produk yang dihasilkan dari hasil pembelajaran siswa. Pada dasarnya, alat ukur rating dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu daftar cek, skala rating, dan kartu skor. Kartu skor, kelebihan dan kelemahan dari kartu skor seperti alat ukur non-tes lainnya. Penggunaan kartu skor mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya mudah dalam cara pembuatannya. Bentuk-bentuk laporan. Ada 3 macam teknik evaluasi yang sering digunakan untuk menilai bentuk laporan kerja proyek, yaitu laporan proyek, log, dan laporan kegiatan. Penilaian alternatif. Apa yang dimaksud dengan penilaian alternatif? Penilaian alternatif menurut Yusuf tahun 2015 halaman 270 merupakan suatu jenis penilaian dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik penilaian, di mana peserta didik menciptakan suatu respon atau alternatif jawaban sendiri terhadap suatu pertanyaan atau tugas, atau melakukan tindakan, perbuatan, unjuk kerja dalam dunia nyata. Landasan rasional. Ada beberapa landasan pemikiran yang dijadikan pertimbangan mengapa penilaian alternatif dikembangkan. Antara lain, terdapat 5 landasan sebagai berikut. Pertama, kelemahan testing. Kedua, akurat, teliti, dan tepat. Ketiga, akuntabilitas. Keempat, autentik. Kelima, menyediakan informasi komprehensif bagi guru. Dan yang terakhir, menyediakan kesempatan untuk menilai proses dan produk. Karakteristik asesmen alternatif. Penilaian alternatif sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan penilaian tradisional dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, terdapat saling keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Kedua, peserta didik dipandang sebagai klien utama. Ketiga, penilaian alternatif dilakukan secara berkelanjutan. Keempat, memuat tugas-tugas bermakna. Dan yang terakhir adalah kriteria penilaian didistribusikan terlebih dahulu. Teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian alternatif ini terbagi menjadi 7. Pertama, portofolio. Kedua, rubrik. Ketiga, jurnal belajar atau jurnal siswa. Keempat, catatan ringkas tentang belajar. Kelima, penilaian diri. Keenam, peta konsep. Dan yang terakhir adalah diskusi kelompok terfokus. Penilaian autentik. Penilaian autentik menurut Lin and Groenman pada tahun 1995 menyatakan bahwa authentic assessment is any type of alternative assessment done in a real world setting, yang berarti bahwa penilaian autentik itu adalah sejenis penilaian alternatif yang dikerjakan di dalam setting dunia nyata. Oleh karena itu, penilaian autentik juga merupakan penilaian alternatif. Apabila peserta didik melakukan, menerapkan, atau melaksanakan suatu tugas di dalam kehidupan nyata, tetapi tidak berarti semua teknik penilaian alternatif dapat digunakan dalam penilaian autentik. Ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama, real life dan ongoing. Kedua, kriteria yang akan digunakan dimengerti sejak awal. Ketiga, valid dan reliable. Keempat, peserta didik merancang sendiri tugasnya. Kelima, mengembangkan dan mengutamakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keenam, autentik atau dalam situasi nyata. Ketujuh, komprehensif dan terintegritas. Kedelapan, mengutamakan fakta dan bukti langsung. Dan yang terakhir adalah menekankan proses dan produk. Teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian autentik. Secara umum, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam penilaian autentik adalah: pertama, observasi. Kedua, pernyataan lisan atau pernyataan terbuka. Tiga, presentasi kelas. Keempat, proyek. Lima, tugas-tugas. Keenam, jurnal. Tujuh, kerja kelompok. Kedelapan, portofolio. Kesembilan, rubrik.
13 percobaan atau demonstrasi, ke-14 debat atau diskusi, ke-15 prakonser, ke-16 eksibi, dan yang terakhir adalah poster. Penentuan nilai atau grade. Makna grade hasil belajar menurut Hood tahun 2013. Grades are symbols that represent a value judgment concerning the relative quality of student achievements during specific periods of instruction. Atau grade adalah simbol, angka, huruf atau kata yang menggambarkan nilai pertimbangan yang berkaitan dengan kualitas siswa dalam berprestasi selama periode pengajaran. Macam-macam sistem grade. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah grade tunggal, yang kedua grade ganda atau multigrade, dan yang terakhir adalah grade kategori. Penilaian performa. Ada 3 karakteristik utama penilaian performa. Yang pertama, peserta didik mendesain penilaian sendiri. Yang kedua, format penilaian mengikuti format guru yang mengamati tingkah laku peserta didik tentang kemampuan merefleksikan penguasaannya dalam dunia nyata. Yang ketiga, scoring diarahkan pada pola berpikir dan belajar peserta didik yang tampak. Oleh karena itu, penilaian performa dapat digunakan. Tes performa. Pengertian tes performa merupakan suatu jenis tes di mana peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu tugas. Dengan menggunakan bahasa 130 penilaian dalam pembelajaran bahasa sesedikit mungkin. Bahkan kalau memungkinkan dapat dihilangkan sama sekali, kecuali untuk menguji keterampilan bahasa, misalnya keterampilan berbicara. Tes ini pada prinsipnya berada antara paper and pencil. Jenis-jenis tes performa. Yang A, paper and pencil performance. Yang B, recognition test. Yang C, simulation. Materi kedua, penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa. Konsep penilaian autentik. Penilaian autentik mementingkan penilaian proses dan hasil sekaligus. Menurut Nurkiantoro pada tahun 2011, 251. Menurut pendapat Muller pada tahun 2008 mengatakan penilaian autentik adalah bentuk penilaian saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata yang menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna, sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik menurut Valencia, Hibbert, dan Afler-Page dalam Paris and IRS pada tahun 1995 meliputi 4 aspek utama, yaitu yang A, penilaian autentik konsisten terhadap praktik-praktik kelas. Yang B, penilaian autentik mengumpulkan berbagai bukti dari pembelajaran siswa dari berbagai kegiatan, tidak sekedar berdasar pada tes tunggal atau contoh semata dari pengetahuan siswa. Penilaian autentik melibatkan pengumpulan bukti selama beberapa saat dari berbagai kegiatan akademik. Yang C, penilaian autentik. Prinsip penilaian autentik terbagi menjadi 6, yaitu yang A, penilaian terpadu dalam kegiatan belajar mengajar. Yang B, mengembangkan strategi yang sesuai agar penilaian dapat berfungsi sebagai cermin diri. Yang C, melakukan berbagai strategi penilaian yang menyediakan berbagai jenis informasi tentang kompetensi belajar peserta didik. Yang D, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang E, mengembangkan dan menyediakan sistem perekaman. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merencanakan penilaian autentik sebagai berikut. Yang A, tentukan tujuan penilaian. Yang B, jelaskan tujuan instruksional yang akan diuji. Yang C, rencanakan cara untuk mengumpulkan bukti prestasi belajar peserta didik atas tujuan tersebut. Yang D, lakukan penilaian. Penilaian autentik dalam kaitannya dengan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian autentik pada hakikatnya adalah penilaian formatif yang dilakukan selama proses belajar.
Namun demikian, penilaian autentik dapat digunakan untuk penilaian sumatif. Maka, bila akan dilakukan hal ini dibutuhkan periode mana yang akan dijadikan sebagai satu masa penilaian utuh. Misalnya, apakah tiap catur ulang, tiap setengah semester, atau tiap semester. Selanjutnya, landasan teoretis dan landasan pedagogis. Menurut Wending dan Rubin tahun 1987, halaman 3-13 mengatakan, definisi yang paling komprehensif tentang strategi pembelajaran bahasa adalah sebagai berikut. Yang A, strategi belajar bahasa mengacu pada tindakan atau teknik tertentu, bukan karakteristik yang menggambarkan pendekatan umum pembelajaran. Yang B, beberapa strategi pembelajaran bahasa dapat diamati, yang lain tidak. Yang C, strategi berorientasi pada masalah dan bekerja untuk merespon kebutuhan belajar. Yang D, strategi mengacu pada perilaku belajar bahasa yang memberikan kontribusi langsung kepada peserta didik, seperti bagaimana mengatur pembelajaran. Yang E, strategi setuju untuk berubah karena sebagai bagian dari perangkat lima mental kita bisa dipelajari, dimodifikasi, atau ditolak. Yang F, kadang-kadang strategi dapat dikembangkan secara sadar. Yang G, strategi melibatkan banyak aspek dari peserta didik, bukan hanya kognitif. Yang H, strategi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang I, strategi memungkinkan peserta didik untuk menjadi lebih mandiri. Landasan pedagogis. Landasan pedagogis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori behaviorisme. Tokoh aliran ini adalah John B. Watson tahun 1978 sampai 1958 yang di Amerika dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk indera balas atau respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Yang kedua, teori nativisme. Kaum nativistik atau mentalistik berpendapat bahwa pemerolehan bahasa pada manusia tidak boleh disamakan dengan proses pengenalan yang terjadi pada hewan. Mereka tidak memandang penting pengaruh dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, teori kognitivisme. Longling dalam Elizabeth tahun 1993, halaman 54 berpendapat bahwa dalam belajar bahasa seorang anak perlu proses pengendalian dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan kognitif dalam belajar bahasa lebih menekankan pemahaman, proses mental atau pengaturan dalam pemerolehan, dan memandang anak sebagai seorang yang berperan aktif dalam proses belajar bahasa. Manfaat penilaian autentik menurut Muller tahun 2008 terbagi menjadi 4. Yang A, memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja peserta didik sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkan. Yang B, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Yang C, memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu, sehingga saat peserta didik dihadapkan pada satu topik, peserta didik juga diminta untuk berunjuk kerja mempraktikkannya dalam sebuah situasi konkret yang sengaja diciptakan. Yang D, memberikan kesempatan peserta didik untuk menampilkan hasil belajarnya. Kompetensi yang lebih tepat dinilai dengan penilaian autentik yaitu yang pertama, penilaian kinerja atau performance assessment. Yang kedua, penilaian langsung atau direct assessment. Perbedaan utama antara penilaian autentik dengan penilaian konvensional atau tes. Pelaksanaan penilaian autentik tidak
contoh rubrik penilaian kemampuan berpidato. Pada rubrik penilaian kemampuan berpidato ini menggunakan sebuah tabel di mana tabel tersebut berisikan nomor, aspek yang dinilai, dan tingkat capaian kinerja. Pada bagian aspek yang dinilai ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ketepatan lafal dan intonasi, yang kedua ketepatan diksi, yang ketiga ketepatan struktur gramatikal, yang keempat gaya penuturan, yang kelima pemahaman dan kelancaran, yang keenam ketepatan gagasan, yang ketujuh keakuratan gagasan, yang kedelapan keluasan gagasan, yang kesembilan keterkaitan antar gagasan, dan yang kesepuluh kebermaknaan penuturan. Selanjutnya pada kolom tingkat capaian kinerja terbagi menjadi 5 kolom, yaitu tingkat capaian kinerja 1, tingkat capaian kinerja 2, tingkat capaian kinerja 3, tingkat capaian kinerja 4, tingkat capaian kinerja 5. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu contoh penilaian autentik dalam salah satu keterampilan berbahasa. Penggunaan portofolio sebagai salah satu model penilaian hasil belajar bahasa dan sastra cocok digunakan dalam penilaian autentik, karena dengan cara ini mahasiswa atau siswa dipaksa atau terpaksa harus membuat karya tulis. Penilaian model portofolio juga menjamin memberikan data autentik tentang capaian kemampuan berbahasa. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi 3. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tes tertulis, yang kedua, penilaian kerja siswa melalui kumpulan hasil kerja siswa, yang ketiga, penilaian produk, yang keempat, penilaian proyek, dan yang terakhir, penilaian untuk kerja siswa. Selanjutnya, penilaian memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang siswa telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan sebagai bimbingan. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan siswa dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan siswa. Berikut ini dikemukakan penjelasan penilaian pada masing-masing cara penilaian. Yang pertama, penilaian tertulis. Penilaian tertulis biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Dari berbagai alat penilaian tertulis, alat penilaian jawaban benar, salah, isian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat. Yang kedua, penilaian kinerja atau performance. Penilaian kerja adalah penilaian yang berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih autentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin sering guru mengamati wujud kerja siswa, semakin terpercaya hasilnya kemampuan siswa. Selanjutnya, yang ketiga, penilaian produk atau hasil kerja. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu kerja praktik yang dikerjakan siswa. Yang keempat, penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya seorang siswa dalam satu periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan tahap kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seorang siswa. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar siswa. Perkembangan tersebut tidak dapat terlihat dari hasil pengujian. Kumpulan karya siswa itu merupakan refleksi perkembangan berbagai kompetensi. Selanjutnya, tujuan evaluasi pengajaran bahasa dan sastra Indonesia menurut Persadi tahun 1994 adalah sebagai berikut. A. Memperoleh data tentang tingkat kecepatan dan kecepatan siswa menyerap
B. Memperoleh data tentang taraf kemampuan dan keterampilan berbahasa dan bersastra setelah kegiatan belajar mengajar. Yang C. Mengukur keampuhan dan ketepatan program pengajaran yang dilaksanakan. D. Memperoleh umpan balik akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada program berikutnya. E. Memperoleh data yang akan digunakan sebagai pedoman pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan dan keterampilan berbahasa. F. Menentukan taraf, bakat, minat, dan perhatian siswa terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. G. Menentukan jurusan atau program yang sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa berbahasa Indonesia. H. Menentukan perlu tindaknya menyelenggarakan dan melaksanakan pengajaran khusus atau pengajaran ulang. Dan I. Merupakan data laporan kepada pihak terkait, orang tua misalnya, melalui buku rapor dan menentukan naik atau tidaknya atau lulus tidaknya siswa pada suatu program pendidikan. Evaluasi aspek-aspek bahasa maupun apresiasi sastra dapat dikemas dalam evaluasi keterampilan berbahasa. Misalnya, mengevaluasi elemen ejaan, kosakata, sintaksis, fonologi, dan morfologi pada saat melakukan kegiatan menulis. A. Penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak. Kemampuan menyimak diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan. Oleh karena itulah, bahan yang sesuai tentulah berupa wacana. Berhubung sebuah wacana pastilah memuat informasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan wacana yang digunakan untuk bahan tes menyimak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kesulitan wacana. Kedua, isi cakupan wacana. Dan yang ketiga, jenis-jenis wacana. B. Penilaian kemampuan berbicara. Komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu yang pertama, penggunaan bahasa lisan yang berfungsi sebagai media pembicaraan meliputi kosakata, struktur bahasa, lafal, dan intonasi, ragam bahasa, dan kesatuan bahasa, keturunan, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan isi pembicaraan yang tergantung pada apa yang menjadi topik pembicaraan. Yang ketiga, penguasaan teknik dan penampilan berbicara yang disesuaikan dengan situasi dan jenis pembicaraan seperti bercakap-cakap, berpidato, bercerita, dan sebagainya. Penguasaan teknik dan penyampaian ini penting sekali pada jenis-jenis berbicara formal, seperti berpidato dan berceramah atau diskusi. Selanjutnya, contoh format penilaian bercerita. Komponen yang dinilai, yang pertama, lafal dan intonasi. Yang kedua, ketepatan susunan kalimat. Yang ketiga, ketepatan pilihan kata. Yang keempat, kesesuaian gagasan dengan cerita. Yang kelima, kejelasan cerita. Yang keenam, kelancaran bercerita. Selanjutnya, penilaian kemampuan membaca. Jenis membaca yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa Indonesia yaitu tes kecepatan efektif membaca. Kecepatan efektif membaca menurut Ahmad Selamat pada tahun 1997 adalah kecepatan yang dicapai pembaca berdasarkan rumus banyaknya jumlah kata dibagi panjangnya waktu yang diperlukan dan prosentase skor yang diperoleh. Penilaian yang berfokus pada proses pada waktu membaca menyangkut hal-hal sebagai berikut: tingkah laku dan membaca, kesulitan menganalisis kata, dan kesulitan pemahaman. Berikut ada contoh tabel contoh skala penilaian membaca nyaring. Selanjutnya, penilaian kemampuan menulis. Unsur-unsur yang menjadi bahan penilaian pengajaran menulis adalah sebagaimana yang ditulis oleh Suhendar pada tahun 1997 sebagai berikut. A. Isu karangan merupakan gagasan atau ide pengarang yang dituangkan dalam keseluruhan pengarangan. B. Bentuk karangan berupa surat, laporan, iklan, pengumuman, petunjuk, dan lain-lain. C. Gramatika perangkat kebahasan yang harus sesuai dengan kaidah yang berlaku serta memenuhi syarat sebagai bahasa tulis. D. Ejaan merupakan perangkat sistem yang mengatur mekanisme pemindahan bahasa lisan ke dalam bahasa tulis. Ketepatan ejaan meliputi A. Cara penulisan huruf, B. Cara penulisan kata, C. Cara penulisan unsur keserapan, D. Pemakaian tanda baca, dan yang E yang terakhir, kerapian di tulisan. Ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama, real life dan ongoing. Kedua, kriteria yang akan digunakan dimengerti sejak awal. Ketiga, valid dan reliable. Keempat, peserta didik merancang sendiri tugasnya. Kelima, mengembangkan dan mengutamakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keenam, autentik atau dalam
situasi nyata. Materi keempat, model penilaian bahasa Indonesia dalam pelaksanaan kajian literatur dan pembahasan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Kompetensi dalam standar ISI atau SI. Kompetensi minimal yang ada dalam SI Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang harus dicapai serta didik dalam lingkup pendidikan dasar dan menengah dipetakan oleh pemerintah dan dikategorikan berdasarkan satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, SK, dan KD. Berikut adalah contoh jabaran standar ISI atau SI dalam upaya mengembangkan SK, KD, dan SI dalam pembelajaran di kelas sebaiknya dijabarkan secara sistematik. Pertama, guru kepala sekolah dan komite sekolah secara bersama menyusun kurikulum sekolah berdasarkan SI yang disesuaikan dengan kepentingan daerah dan lingkungan sekolah. Dan kurikulum ini kegiatan pembelajaran terbagi atas kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan inti yang pertama, peserta didik mendengarkan penjelasan tentang suatu daerah, kemudian mereka membuat daerah berdasarkan penjelasan tersebut. Yang kedua, peserta didik menerima daerah lain yang berbeda-beda, kemudian menceritakannya secara lisan kepada teman. Yang ketiga, secara berpasangan, peserta didik membaca petunjuk sederhana yang berbeda dengan pasangan lain untuk membuat suatu daerah. Yang keempat, daerah yang dibuat dijelaskan secara lisan kepada pasangan lain. Yang kelima, peserta didik ditugaskan untuk mengamati lokasi sekolah dan kelas mereka seadanya mereka masuk dari luar sekolah. Yang keenam, secara individu, mereka membuat petunjuk tertulis tentang lokasi sekolah. Ilustrasi proyek cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pelaksanaan CBSA di SD yang menjadi objek penelitian dapat dikatakan baik karena adanya keterlibatan proses penilaian. Kuatnya pengaruh sistem penilaian perlu dijadikan bahan pertimbangan di dalam mendukung pelaksanaan SI dan KTSP. Di tingkat kebijakan yang tertuang dalam lampiran Permendiknas nomor 20 tanggal 11 Juni 2007 tentang standar penilaian pendidikan dijelaskan bagaimana sebaiknya melaksanakan proses penilaian yang sesuai dengan kesiapan sekolah. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum pada akhir pengembangan KBK 2004 menunjukkan bahwa responden guru SD telah mengikuti penataran tentang penilaian berbasis kelas dan sebagian dari mereka merasa lebih sulit untuk melaksanakan model penilaian yang baru tersebut. Keanekaragaman format rapor. Belum diperoleh informasi secara tertulis yang menyatakan bahwa setiap SD berwenang merancang buku rapor sendiri. Namun pada kenyataan di lapangan hingga akhir tahun 2008 yang merancang buku rapor. Terima kasih telah menonton channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, dan